Pendidikan Indonesia dibangun berkisar antara 1920 ke 1940-an. Pendidikan ini disebut dengan model pendidikan pabrik. Hasilnya sekarang sama seperti kaleng susu yang diproduksi secara massal. Memberlakukan sistem belajar yang seragam, mematikan intelijensi dan kreativitas anak-anak dengan penjara moral dan doktrin. Pendidikan yang kita butuhkan adalah membantu anak-anak mengenal lebih dalam mengenai diri mereka. Sekolah seharusnya adalah tempat di mana para siswa atau anak-anak bisa dengan bebas mengeksplorasi dirinya, merasa nyaman untuk membuat kesalahan tanpa harus diberikan suatu label, dikotak-kotakan dalam suatu kategori tertentu, atau mereka harus bersaing untuk mendapatkan status sosial tertentu. Dari kecil, kita sudah ditanamkan akan pentingnya pendidikan. Katanya, pendidikan dapat menghantarkan seseorang kepada kesuksesan. Nyatanya, pendidikan tidak berbanding lurus kepada kesuksesan. Banyak dari kita yang masuk sekolah kosong dan kemudian setelah lulus malah menjadi lebih bingung. Bingung untuk mencari pekerjaan, bingung bagaimana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat di bangku pendidikan. Dan lebih parahnya, bertahun kita habiskan di bangku sekolah. Kita tidak pernah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Siapa kita? Pendidikan kemudian menjadi mandatori, bukan lagi sebuah pilihan yang dibentuk dengan rekayasa yang sudah tertanam di dalam struktur sosial. Dari kecil kita dikondisikan untuk percaya bahwa diploma dan gelar akan menghantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Nyatanya, kesadaran manusia semakin terpuruk ke dalam tingkat kesadaran yang terendah di sepanjang sejarah. Sebenarnya di tahun-tahun awal, pendidikan hanya dikhususkan untuk anak-anak elit yang memang tidak memerlukan pekerjaan. Pendidikannya berfokus untuk menciptakan para innovator dan great thinkers. Pada abad ke-18, setelah beberapa pemberontakan yang membuat para kaum elit cemas dengan investasi mereka di lembaga-lembaga yang sudah mapan, banyak para elit dan politisi kemudian menjadi tertarik pada dunia pendidikan. Di akhir abad ke-18, John D. Rockefeller, Raja Oil, menunjukkan minatnya pada bidang pendidikan dan mulai menggelontorkan dana sebesar $1 juta USA. Itu setara dengan 33 juta dolar USA saat ini. Dan mereka mulai mendirikan serta mengembangkan General Education Board atau GEB, program kedokteran dan pendidikan di perguruan tinggi. Target awalnya adalah anak-anak buruh. Sistem pendidikan yang didesain untuk mencetak para tenaga ahli yang dibutuhkan industrinya, yang hanya melayani kebutuhan para industrialis tanpa perlu berpikir secara kritis dan kreatif, ataupun terpikirkan untuk mengembangkan diri. Sistem ini memberlakukan sistem belajar yang seragam dan mengabaikan fakta bahwa setiap individu adalah unik. Mematikan intelijensi dan kreativitas anak-anak dengan penjara moral dan doktrin. Sebenarnya ini sangat sesuai dengan agenda di era industri. Kemudian tidak lama dari situ mulailah diberlakukan wajib belajar. Sistem yang disalin adalah sistem yang berasal dari Prusia. Prusia adalah salah satu negara di Jerman pada saat itu. Sebuah sistem sekolah
yang dibangun setelah pemberontakan di tahun 1700-an, yang memang ditujukan untuk membuat para siswa menjadi patuh, untuk mengontrol para citizen. Jadi bukan untuk membuat kita cerdas. Pendidikan ini disebut dengan model pendidikan pabrik. Kurikulumnya adalah tepat waktu, kepatuhan, dan kerja yang berulang. Yang diajarkan kemudian adalah tentunya agama, bukan spiritual. Kemudian hal-hal yang berbau nasionalisme, agar ada yang maju perang apabila terjadi perang dagang dan kelas kepentingan para penguasa. Belum lagi bumbu-bumbu doktrin yang berlandaskan ketakutan. Segala hal yang membuat siswa takut untuk mengeksplor ke dalam dirinya. Untuk mendukung kurikulum kebutuhan tersebut, maka persaingan dan sistem hierarki pun diikut sertakan. Bukan sistem kolaborasi. Ini membuat manusia semakin jatuh lagi ke kesadaran 3 dimensi. Dengan mengkotak-kotakan, membuat manusia merasa semakin kecil dan mereka tumbuh berkembang dengan penuh label. Tingkat kesadaran 3D adalah tingkat kesadaran di mana kita melihat kehidupan dari aspek materi, fisik, dan berbasiskan ego. Di mana realitas kita lihat dari lensa dualitas, individualitas, dan keterpisahan. Hal ini menyebabkan kita selalu berada dalam state atau frekuensi cemas, takut, dan selalu ingin bersaing. Sistem ini kemudian diadopsi oleh semua negara, dan pelajaran-pelajaran yang dimasukkan ke dalamnya pun juga sesuai dengan karakter dan agenda dari masing-masing negara. Walaupun akhirnya board tersebut dibubarkan, tutup pada tahun 1964. Namun sayangnya sistemnya sudah tertanam dan sampai saat ini terus berlangsung. Indonesia sendiri mengadakan kerjasama dengan Amerika lewat kerjasama antar pemerintahan kedua negara di sekitar tahun 1940-an. Amerika juga membantu Indonesia dalam mengembangkan program kedokteran dan perekonomian. Tidak hanya berhenti di situ, program-program pembelajaran pun terus dimasukkan, menerapkan sistem education dengan skala global yang mengutamakan kemampuan otak kiri dan mengabaikan atau menindas kemampuan otak kanan sebagai sistem kontrol tadi. Sistem ini sudah ditanamkan dari anak-anak mulai umur sekolah dasar atau kindergarten, di mana mereka masih seperti spons. Di aktivitas menggunakan tangan kanan, menulis harus menggunakan tangan kanan, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dengan kita banyak menggunakan tangan kanan, otomatis otak yang lebih terstimulasi adalah otak belahan bagian kiri. Dari segi tulisan juga beberapa kebudayaan ada yang menggunakan penulisan dari atas ke bawah. Walaupun masih ada beberapa negara yang menerapkan sistem kebudayaan dengan penulisan bahasa dari kanan ke kiri, itu juga ada. Tapi pada umumnya secara general kita menulis dari kiri ke kanan, jadi membaca dari kiri ke kanan. Menulis juga dari kiri ke kanan. Jadi otak kita yang sebelah kiri itu terlalu dieksploitasi. No wonder sekarang angka stroke makin sangat-sangat tinggi. Di dunia pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan otak kanan pun semakin tertindas dan dikucilkan. Contohnya, sangat susah untuk maju atau bisa berkarir sebagai artis, penulis,
penyanyi, belum lagi drama-drama di dalamnya. Ada drama mafia narkoba, pelecehan, dan sebagainya. Itu bukan hal yang sedikit kita dengar. Otak manusia terbagi atas dua belahan. Masing-masing memungkinkan kita untuk memandang dunia secara berbeda. Otak kiri adalah kita gambarkan sebagai maskulin, otak kanan sebagai feminin. Meskipun kedua belahan otak ini sama-sama berharga dan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi belahan otak kanan memegang pandangan dunia yang sangat-sangat mendasar. Belahan otak kanan memungkinkan kita untuk melihat dunia secara keseluruhan, untuk menghasilkan makna dan nilai, membaca wajah, dan berempati. Sementara belahan kiri, perhatian utamanya lebih ke arah produktivitas dan utilitas, yang bertanggung jawab mendorong kita untuk menjadi lebih kompetitif dalam mencapai goal kita, tujuan kita. Belahan kanan memandang dunia sebagaimana adanya, dan belahan kiri menafsirkan dengan cara yang terbatas. Kita hanya dapat memahami dunia melalui metafora, dan hanya belahan otak kananlah yang memahami metafora. Semua pemahaman dimulai dan berakhir di belahan otak kanan. Belahan otak kanan bertanggung jawab atas alam bawah sadar kita. Otak kanan membuat penilaian intuitif dan membantu kita melihat sesuatu secara holistik. Otak kiri yang mentranslate semua pengalaman kita. Otak kiri lebih menyukai sesuatu yang bisa diprediksi. Otak kiri tidak menyukai ketidaktahuan. Oleh karena itu, otak kiri lebih gampang dikontrol daripada otak kanan. Dan dunia kita sekarang dipenuhi dengan kecenderungan yang mengutamakan kemampuan otak kiri dan bukan menitik beratkan pada harmonisasi antara kemampuan otak kiri dan otak kanan. That's why kita melihat di mana-mana kuantitas lebih diprioritaskan daripada kualitas. Bahkan kualitas hampir terlupakan. Orang-orang tidak dipandang sebagai individu yang unik, melainkan dijejalkan ke dalam kategori-kategori ras, jenis kelamin, agama, dan kelompok sosial ekonomi yang riset. Ketidakmampuan kita melihat makna dan nilai yang sesungguhnya itu mengalami penurunan, menyebabkan orang menjadi kecewa dengan kehidupan. Ketidakmampuan untuk melihat miracle, keajaiban dunia, menyebabkan orang mulai mencari stimulasi yang konstan, yaitu dengan memakai obat-obatan, narkoba, segala hal-hal yang memancing stimulasi. Pendidikan yang dibutuhkan anak-anak adalah pendidikan yang membangun, mengajarkan mereka untuk bisa memimpin dirinya sendiri, bukan memimpin orang lain. Jika tiap dari kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita nggak butuh orang lain untuk memanage diri kita atau memimpin diri kita. Pendidikan yang kita butuhkan adalah membantu anak-anak mengenal lebih dalam mengenai diri mereka. Pendidikan yang bisa mengintegrasikan antara pikiran dan emosi, yang bisa mengaktifkan setiap cakra-cakra kita. Kita adalah multidimensional being, yang berarti kita memiliki kemampuan untuk bergeser dari tingkat kesadaran yang satu ke yang lainnya sampai ke level fisik. Setiap pikiran mengirimkan gelombang. Setiap perasaan menarik dan membentuk
medan elektromagnetik yang mempengaruhi foton, sehingga kita dapat menciptakan realita kita. Membangun teknologi tanpa dibarengi dengan kemajuan spiritual sama dengan mengirim umat manusia ke jurang kemusnahannya sendiri. Video ini dibuat agar setiap individu yang dapat dicapai oleh video ini agar mulai mengintegrasikan otak kanannya untuk terkoneksi secara harmonisasi dengan otak kiri, untuk bisa mengintegrasikan otak dan emosi, sehingga setiap individu mengetahui keunikan dan memandang dirinya sebagai pribadi yang unik, untuk mengetahui potensi-potensi yang tidak pernah diketahuinya selama ini, untuk bisa menghargai dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, untuk mengutamakan dirinya sendiri dulu sebelum memikirkan orang lain. Tidak ada yang salah dengan mengutamakan diri sendiri dulu, karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dulu, kita tidak akan bisa menolong orang lain. Dan agar setiap individu melihat dirinya sebagai keilahian itu sendiri.